Taruh saja uang iuran pembangunan masjid itu di lantai. Arumi, saya khawatir kotoran dari tangan orang sepertimu menempel di meja kayu jati saya yang mahal ini. Suara melengking Dayana memecah keriuhan di teras rumah besar Bu Marta. Dayana, menantu kesayangan sang ibu kades, duduk bersandar sambil mengipasi lehernya yang penuh perhiasan emas. Di depannya, ibu-ibu PKK desa bersorak kecil, mendukung hinaan itu dengan tawa tertahan. Arumi, yang hanya mengenakan daster batik pudar dan sandal jepit tipis, berdiri tegak. Ia tidak menunduk, ia tidak gemetar. Tangannya memegang amplop coklat yang tampak kumal. Lantai ini, tanya Arumi datar. Suaranya rendah, namun entah kenapa membuat tawa ibu-ibu di sana mendadak surut. Iya, di situ. Di dekat tempat sampah itu lebih cocok, sahut Bu Marta sambil menyeruput teh melatinya. Lagi pula, uang hasil kerja serabutan di kota paling cuma cukup buat beli semen 1 sak. Tidak usah sok pamer dengan datang ke rumah kades. Arumi maju 1 langkah. Tenang. Sangat tenang sampai Dayana merasa risih. Puk, Arumi menjatuhkan amplop itu. Bukan di dekat tempat sampah, tapi tepat di atas sepatu hak tinggi milik Dayana yang mengkilap. Aduh, kamu sengaja, ya? Dayana menjerit, meloncat berdiri. Sepatu ini harganya 2 juta. Lebih mahal dari harga dirimu, Arumi. Arumi menyilangkan tangan di dada. Matanya menatap tepat ke manik mata Dayana. Tatapan yang dingin, tajam, dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Maaf, tanganku licin melihat perhiasanmu yang terlalu berkilau tapi palsu itu, ucap Arumi pelan. Palsu? Berani sekali kamu. Bu Marta ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Berani sekali kamu menghina menantuku di rumahku sendiri. Keluar kamu dari sini. Dasar pengacau. Arumi tidak bergeming. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Dayana merinding. Uang di dalam amplop itu berjumlah 50 juta. Bu Marta, anggap saja itu iuran pembuka, kata Arumi. Dan soal sepatu 2 juta itu, simpan saja kemarahanmu. Karena mulai besok, jalanan di depan rumah ini akan saya tutup. Itu tanah milik almarhum ayahku. Dan saya tidak mengizinkan sepatu mahalmu menginjaknya lagi. Ruangan itu mendadak senyap. Angin sore seolah berhenti berhembus. Arumi berbalik tanpa menunggu jawaban. Langkah kakinya mantap, meninggalkan kepanikan yang mulai merayap di wajah Bu Marta dan Dayana. Padahal ia pulang untuk menagih hutang harga diri. Kamu gila, Arumi. Ini jalan umum. Kamu tidak bisa menutupnya seenak jidat. Teriakan Bu Marta menggelegar di pagi buta. Di depannya, Arumi sedang berdiri santai sambil memegang segelas kopi hitam. Di belakang Arumi, 2 orang tukang sedang sibuk menanam tiang beton dan melilitkan kawat berduri tepat di tengah jalan akses satu-satunya menuju rumah mewah sang kades. Warga desa mulai berkerumun. Mereka berbisik-bisik, antara takut dan kagum melihat keberanian Arumi. Dayana muncul di belakang mertuanya, masih mengenakan piyama sutra. Arumi, minggirkan tukang-tukang ini. Aku ada janji perawatan wajah di kota pagi ini. Mobilku tidak bisa lewat. Arumi menyeruput kopinya pelan, lalu meniup uapnya. Janji perawatan wajah? Sepertinya wajahmu memang butuh banyak perbaikan, Dayana. Terutama bagian mulut. Kamu. Dayana hendak maju, namun langkahnya terhenti saat melihat Arumi mengeluarkan selembar kertas tua yang sudah dilaminating. Ini sertifikat asli. Tanah ini, dari pohon mangga itu sampai ke batas parit, adalah milik keluargaku.
Ayahku hanya meminjamkan jalan ini pada desa karena kasihan melihat warga harus memutar jauh. Jelas Arumi dengan nada bicara yang sangat profesional. Kontras dengan daster yang ia kenakan.